Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun orang-orang di sekitarku meninggalkan aku, tapi aku percaya Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Itulah kira-kira pernyataan dari pesaksi ini. Ya, ketika dia ditangkap, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia nggak peduli, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan inilah yang memang disampaikan oleh firman Tuhan. Jangan kamu takut akan hidupmu, meskipun diancam, meskipun dimarahin, meskipun mereka dapat melakukan apapun untuk tubuhmu, tapi mereka tidak akan pernah mampu melakukan apapun untuk jiwa rohmu. Haleluya. Puji Tuhan, pesaksi ini dia adalah seorang yang tidak mengenal Kristus, dan bagaimana ia mengenal Kristus, bahkan ia menjadi seorang pendeta. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksian yang luar biasa ini. Haleluya. Akhirnya saya ditangkap, saya akrab dengan guru agama Kristen ini, dan di sana saya ditangkap Tuhan. Ya, saudara-saudara, dari Yusak yang tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, akhirnya ditangkap oleh seorang guru agama Kristen menjadi Yusak yang seperti ini. Walaupun guru agama Kristen itu masih sederhana di desa sekarang, tetapi ternyata anak didiknya bisa berada di kota dan bisa berkarya di ladang Tuhan dan bisa berperan di dalam kekristenan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Jadi yang saya ingin sampaikan melalui kesaksian ini, bila ada guru atau pengajar sekolah minggu, ketika sementara kebanyakan orang menganggap sepele seorang anak, seorang remaja, atau memandang sebelah mata, dari kesaksian saya ini saya rindukan jika ada guru sekolah minggu atau pengajar anak diberi kesempatan untuk bertemu dengan mereka, jangkaulah mereka, bawalah mereka untuk alami kasih Yesus seperti saya, dan akhirnya dari sana saya menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pelajaran agama. Pelajaran agama, karena di desa cuma ada 2 pelajaran agama, yaitu Islam dan Kristen. Lalu saya pilih agama Kristen. Nah, di sana saya berjumpa dengan seorang guru agama Kristen itu. Saya panggil dia Om. Dan Om ini, namanya Om Paulus. Om Paulus ini, dia itu sangat perhatian kepada saya. Akhirnya saya merasakan kasih seorang guru agama Kristen oleh Tuhan Yesus di kelas 1 naik kelas 2. Ada seorang pendeta yang berkhotbah tentang Roma pasal 12 yang sangat dikenal sekali, ayat 1-2. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, bla bla bla. Dan akhirnya saya tidak usah menampakkan ayat ya. Tolong di keep aja. Oke, thank you. Akhirnya di sana ada altar call di retreat itu. Ketika altar call di retreat itu, saya ikut maju. Dan pendetanya berkata, siapa yang mau menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan? Dan saya mengangkat tangan. Saya. Wah, ketika itu saya dilawat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, jatuh air mata, dan seterusnya. Sehingga sepertinya, ya Tuhan, hidupku ini milik-Mu. Oke. Setelah 1 pekan itu selesai, balik ke
tempat masing-masing, gereja masing-masing, saya balik lagi ke Jawa Tengah. Kemudian saya ngomong sama mama saya, "Ma, aku nggak usah sekolah lagi ya, aku mau sekolah pendeta." Mama saya karena orang desa dan pendeta itu identik dengan kemiskinan, kemudian, "Kamu mau sekolah pendeta, kamu mau makan apa?" Gitu. Dan itulah gaya bahasa dari orang desa yang anaknya ingin menjadi pendeta. Dan ya, baik, shalom semua saudara yang menyaksikan tayangan ini, senang sekali boleh bersaksi. Dan tadi Pak Franky memberi penjelasan supaya bersaksi dari sejak kecil. Karena kalau ayat-ayat firman mungkin setiap saat sudah disampaikan kepada jemaat maupun melalui sosial media. Tetapi kali ini saya tidak membacakan satu ayat pun, tetapi saya ingin menceritakan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan saya dari sejak kecil sampai sekarang ini. Ya, saya sendiri lahir di Jawa Tengah dan tadi disebutkan di Pati. Masih desa lagi, ada desa namanya Tayu. Masih desa lagi, ada desa namanya Pakis. Dan saya lahir di sana. Kemudian saya memakai kehidupan sebagian besar di Jawa Timur. Dan sampai sekarang pun saya ada di Jawa Timur. Jadi saya di Jawa Tengah itu mungkin cuma 17 tahun mungkin. Setelah itu dari sejak 18 sampai sekarang usia saya sudah 62, itu ada di Jawa Timur. Iya, baik saudara. Saya percaya bahwa setiap kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan saya teringat ketika masa kecil, saya lahir dari keluarga penyembah arwah nenek moyang, penyembah leluhur. Jadi pergi ke kuburan, memberi makan pada orang yang sudah meninggal itu pada hari-hari tertentu, memegang Yosua. Orang tua juga membawa saya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ke Gunung Kawi, dan lain sebagainya. Nah, saya 5 bersaudara, dan saya di tengah. Seperti 5 jawatan, tapi ini 5 saudara, saya di tengah. Ya, ketika kecil saya ini kurus kering, cuma punya kepala yang besar. Dan orang mengolok saya seperti Dakocan. Dakocan itu adalah boneka zaman dulu itu sebagai olok-olokan dari teman-teman sekampung di sana. Nah, saya walaupun kepala besar, katanya kalau kepala besar itu anaknya pinter, tetapi ternyata saya tidak pintar. Saya sekolah TK 1 tahun, SD 6 tahun. Dan SD itu ketika kelulusan, ya tidak bagus-bagus amat, karena ada 5-nya, ada rata-rata 6 gitu. Kalau misalnya ada 7, paling ya 1. Jadi bukan lulus, mestinya lolos. Dan karena saya tidak pandai, maka pada waktu saya kecil itu sering dibawa ke kuburan dari kakek. Dibawa ke kuburan kakek, di sana ayah saya mengajari saya untuk
berdoa minta pinter kepada kakek. Waktu itu saya panggilnya Engkong. Ayo sana minta pinter sama Engkong. Kemudian saya juga karena masih Yusak kecil, tidak tahu apa-apa, ya ikut orang tua. Kemudian saya berdiri di hadapan kuburan Engkong saya, lalu saya berkata, Engkong minta pinter Kong, Kong minta pinter Kong. Itulah riwayat dari keluarga saya ketika saya masih kecil. Nah, setelah gede saya baru sadar bahwa Engkong itu SD saja tidak lulus. Bagaimana saya bisa minta pinter dari Engkong gitu, saudara. Ya, itu masa SD. Kemudian masuklah saya SMP. SMP itu saya umur 12-13. Di SMP karena di desa, maka SMP yang baik itu adalah SMP negeri pada waktu itu. Maka kemudian saya masuk ke SMP negeri itu. Dan di sana ya nggak pinter, saya tetap seperti sebelumnya waktu SD. Tapi kemudian ketika kelas 1 naik ke kelas 2, akan naik ke kelas 2, itu ada pelajaran agama. Pelajaran agama, karena di desa cuma ada 2 pelajaran agama, yaitu Islam dan Kristen. Lalu untuk mengisi rapot saya pilih agama Kristen. Walaupun karena zaman waktu SD itu tidak ada pelajaran agama Kristen, jadi saya sendiri itu hafal akan suara-suara azan, apa yang mereka katakan itu saya hafal, sampai sekarang pun masih hafal begitu. Nah, pada waktu SMP saya mengikuti pelajaran agama Kristen supaya ada nilai di rapot saya. Nah, di sana saya berjumpa dengan seorang guru agama Kristen itu, saya panggil dia Om. Dan Om ini, namanya Om Paulus. Om Paulus ini, dia itu sangat perhatian kepada saya. Akhirnya, saya merasakan kasih seorang guru agama Kristen. Dia peduli dengan saya, dan akhirnya saya berakrab-akrab ria dengan Om Paulus ini. Ketika mau sekolah, saya mesti mampir dulu ke tempatnya Om Paulus ini. Ketika pulang, saya juga mampir ke tempatnya Om Paulus ini. Jadi saya akrab dengan guru agama Kristen ini. Dan di sana saya ditangkap Tuhan. Ya, saudara-saudara, dari Yusak yang tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, akhirnya ditangkap oleh seorang guru agama Kristen menjadi Yusak yang seperti ini. Walaupun guru agama Kristen itu masih sederhana di desa sekarang, tetapi ternyata anak didiknya bisa berada di kota dan bisa berkarya di ladang Tuhan dan bisa berperan di dalam kekristenan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Jadi yang saya ingin sampaikan melalui kesaksian ini, bila ada guru atau pengajar sekolah minggu, ketika sementara kebanyakan orang menganggap sepele seorang anak, seorang remaja, atau memandang sebelah mata, dari kesaksian saya ini saya rindukan jika ada guru sekolah minggu atau pengajar anak diberi kesempatan untuk bertemu dengan mereka, jangkaulah mereka, bawalah mereka untuk alami kasih Yesus seperti saya, dan akhirnya dari sana saya menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah,
Saudara-saudara, akhirnya saya ditangkap oleh Tuhan Yesus di kelas 1 naik kelas 2. Dan ketika itu, di gereja yang Om Paulus ini gembalakan, itu ada retreat remaja. Ada retreat remaja dan saya diikutkan oleh pendeta ini untuk ikut retreat tersebut. Dan berangkatlah saya retreat. Tempat pendeta itu, tempat kami kan di Jawa Tengah, retreatnya di Jawa Timur. Akhirnya saya retreat, namanya Pekan Pembangunan Rohani, 1 pekan. Dan pada waktu mengikuti Pekan Pembangunan Rohani itu, saya ditangkap Tuhan dalam artian bukan mengenal Yesus, tetapi ada sebuah passion, ada sebuah tekad untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Waktu di retreat itu, ada seorang pendeta yang berkhotbah tentang Roma pasal 12 yang sangat dikenal sekali, ayat 1-2. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, bla bla bla. Dan akhirnya saya tidak usah menampakkan ayat ya. Tolong di keep aja. Oke, thank you. Akhirnya di sana ada altar call di retreat itu. Ketika altar call di retreat itu, saya ikut maju. Dan pendetanya berkata, siapa yang mau menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan? Dan saya mengangkat tangan. Saya. Wah, ketika itu saya dilawat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, jatuh air mata, dan seterusnya. Sehingga sepertinya, ya Tuhan, hidupku ini milik-Mu. Oke. Setelah 1 pekan itu selesai, balik ke tempat masing-masing, gereja masing-masing, saya balik lagi ke Jawa Tengah. Kemudian saya ngomong sama mama saya, "Ma, aku nggak usah sekolah lagi ya, aku mau sekolah pendeta." Mama saya karena orang desa dan pendeta itu identik dengan kemiskinan, kemudian, "Kamu mau sekolah pendeta, kamu mau makan apa?" Gitu. Dan itulah gaya bahasa dari orang desa yang anaknya ingin menjadi pendeta. Dan itu saya alami sendiri, bukan cerita, bukan kata orang, tapi saya alami sendiri. Kemudian ditolak, tidak boleh berhenti sekolah sekuler, lalu kepingin menjadi murid di sekolah Alkitab. Nggak boleh. Pergilah saya ke Om Paulus ini. Om, saya kepingin jadi pendeta, tapi tidak boleh, tidak diizinkan oleh mama saya. Jadi kayak apa, Om? Puji Tuhan, saudara, yang saya dengar jawaban pendeta ini bukan, kalau engkau mau mengiring Yesus, engkau mesti membenci orang tuamu. Untung pendetanya nggak ngomong begitu. Tetapi oleh hikmat Tuhan, pendetanya itu ngomong kepada Yusak yang remaja itu, "Yusak, yang terpenting hatimu sudah kamu serahkan menjadi milik Yesus. Masalah kapan kamu menjadi pendeta, itu waktunya Tuhan. Kalau kamu paksa, sekarang ini, Om juga mendukung kamu untuk menjadi pendeta sekarang ini, kamu akan menjadi pendeta desa. Tetapi nanti pada waktu Tuhan,
kamu akan jadi pendeta di kota besar. Wah, itu suara kenabian, saudara. Dan saya taat kepada nasihat ini. Saya melanjutkan sekolah sekuler, SMP. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Sejak saya ikut retreat itu, saya ditangkap Tuhan Yesus, saya dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh, bukan bahasa roh yang 9 karunia itu, yang untuk kepentingan Tuhan berkata kepada jemaat melalui salah satu dari 9 karunia itu, yaitu bahasa roh. Bukan itu, tetapi bahasa roh yang di 1 Korintus pasal 14 ayat 1, 2, 3 itu, yaitu bahasa roh yang tidak perlu diterjemah. Bahasa roh yang bukan untuk bicara kepada jemaat. Bahasa roh yang untuk self-edified, untuk membangun diri sendiri, untuk bahasa rahasia saya dengan Tuhan yang orang lain tidak tahu apa artinya dan tidak perlu diterjemah. Dan saya dapatkan bahasa itu. Kan saudara tahu toh kalau di sosial media di kekristenan ada pro kontra tentang bahasa roh. Yang satu berkata begini, yang satu berkata begono. Tetapi yang saya maksudkan bahasa roh ini bukan salah satu dari 9 karunia yang dari Tuhan untuk jemaat, untuk berbicara kepada jemaat. Tetapi bahasa roh yang untuk personal, yaitu untuk membangun diri sendiri, bahasa rahasia, tidak perlu diterjemahkan, dan itu bahasa pribadi saya dengan Tuhan. Oke, dari sejak itu ada satu perubahan, saudara. Saya tidak lagi jadi bodoh. Betul-betul saya tidak lagi jadi bodoh. Kelas 1 sampai naik kelas 2 itu sama sekali sekolah itu bagi saya sangat mudah gitu. Selain saya juga dituntun untuk punya kebiasaan yang berbeda. Kalau dulu bergaul dengan siapapun, sekarang bergaul dengan di sekolah itu orang yang paling pandai di sekolahan itu. Dan puji Tuhan, kelas 1 naik kelas 2 dengan nilai yang bagus, kelas 2 naik kelas 3 dengan nilai yang bagus. Bahkan ketika sekolah itu mengadakan apa istilahnya ya zaman itu ya, kayak cerdas cermat antar sekolah, itu saya mewakili sekolah, saudara. Bukan mewakili kelas, mewakili sekolah. Berarti kan perbedaan yang drastis dari SD, lalu kena dijangkau Tuhan Yesus, lalu dapatkan zaman Roh Kudus, lalu berubah saya. Akhirnya saya lulus di SMP itu dengan sangat mudah sekali. Dan kemudian melanjutkan di SMA. Dan SMA juga begitu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekolah itu buat saya menjadi mudah gitu. Dan ketika lulus SMA pun, kalau satu sekolahan itu bisa 5 besar, Big Five, untuk kelulusan itu. Kemudian masuk ke mahasiswa. Nah, ketika mahasiswa itu, saya pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, di Surabaya. Dan zaman itu sekolah masih bukan semesteran, tetapi masih tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, lalu ujian skripsi, lalu lulus sarjana. Kemudian ini saya lanjutkan saja dulu di pendidikannya. Setelah itu saya sempat melanjutkan pendidikan S2 di Jogja. Kemudian saya lanjutkan lagi pendidikan S3 di Jogja juga. Jadi
tentang sekolah, saya sudah makan banyak asam garam tentang pendidikan ini. Yang ingin saya sharekan kepada saudara melalui kesaksian ini adalah bahwa penyertaan Tuhan itu membuat dari bodoh menjadi lumayan, gitu loh. Ada perubahan, betul-betul ada perubahan, baik di dalam pendidikan, tapi saya juga percaya baik juga dalam bisnis. Ketika saudara berbisnis, lalu plus Tuhan, saudara akan dibuat yang tidak berpengalaman yang modalnya mungkin sedikitkah, mungkin koneksinya juga tidak terlalu banyakkah, tidak di backup dengan orang-orang berpengaruh. Tetapi saya sangat percaya sendiri plus Tuhan itu akan ada pencapaian yang tidak masuk akal. Kalau 5 tambah 2, ya 7. Tetapi 5 roti, 2 ikan, karena diberkati Tuhan Yesus, 5.000 kenyang dan sisanya 12 keranjang. Sengaja saya share ini kepada saudara supaya ketika saudara melihat diri sendiri ada kekurangan, ada kelemahan, biarlah saudara tidak patah arang, tidak putus asa, tetapi andalkan Tuhan. Hidup dalam anugerah Tuhan. Maka dalam pendidikan dirubah menjadi berhasil, dalam berkeluarga dirubah menjadi berhasil, dalam pekerjaan keuangan dirubah menjadi berhasil, dalam pelayanan juga dirubah menjadi berhasil. Karena Tuhan yang pernah menolong saya, sedang menolong saya adalah Tuhan yang juga menolong saudara semuanya. Oke, saudara. Nah, balik kepada kesaksian saya sengaja tulis urut-urutan supaya tidak lompat-lompat. Ketika saya sudah dijangkau oleh Tuhan melalui guru agama Kristen tersebut, kemudian saya mengajak adik-adik, kakak-kakak, orang tua untuk juga percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan puji Tuhan, saya boleh bersaksi bahwa semua sekarang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun papa mama saya sekarang sudah bersama Tuhan Yesus, sudah rest in heaven, saya lebih suka kalau mengucapkan ada orang yang meninggal di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang meninggal dipanggil Tuhan lebih dulu dari kita, saya selalu mengucapkannya bukan turut berduka cita, karena kan hidup Kristus mati keuntungan, lalu kenapa berduka cita? Maka saya tidak berkata turut berduka cita, mengirim bunga atau menyampaikan ucapan. Dan saya juga tidak berkata rest in peace, damai. Tetapi lebih dari itu, ada sebuah kepastian, rest in heaven. R-I-H, rest in heaven. Ya, papa mama saya sudah rest in heaven. Nah, kemudian semua saudara saya melayani Tuhan sekarang ini sebagai duta Kristus bersama saya. Dan ini saya ceritakan, saya saksikan untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 jiwa diselamatkan, seluruh isi rumah tangga keluarga diselamatkan. Dan itu ada di Bible toh, tetapi bukan hanya tertulis di Bible, tetapi sudah saya alami. 1 diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu keren sekali. Sebab itu siapapun saudara, kalau sementara ini saudara mendengar kesaksian ini masih seorang diri percaya Yesus, imani, terus doa dan percaya. Ayat itu berlaku juga, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk saudara juga. Oke, jadi ketika saudara menemukan ayat firman
Dia berjanji apa, percayai, saudara, percayai. Karena seperti program ini di Miracle TV ini namanya saja cakep, miracle. Ketika saudara percaya firman lebih dari fakta, maka akan ada miracle. Tetapi ketika saudara percaya fakta lebih dari firman, nggak akan ada miracle. Misal, Bible menyebutkan bahwa oleh bulur-bulurnya kamu disembuhkan. Itu firman. Lalu kemudian faktanya kok aku sakit? Kok aku sakit? Kalau saudara percaya fakta lebih daripada firman, ya sudah, nikmati saja fakta itu. Tetapi melalui kesaksian ini, saya ingin bukan hanya saya dan keluarga mengalami, tetapi saudara semua juga bisa mengalami. Percayalah firman lebih daripada fakta. Maka seperti nama channel ini, program ini, Miracle TV, mukjizat juga saudara akan alami. Oke, saudara, itu tentang pendidikan, tentang keluarga, saudara-saudara saya. Nah, sekarang lanjut tentang pasangan hidup. Saya menikah di usia muda. Dan ketika itu saya sebelum menikah itu sudah bekerja. Masih kuliah, kerja, dan pelayanan. 3 yang saya lakukan ketika saya dalam studi itu. Saya kuliah, tapi saya juga sudah kerja, dan saya juga ikut pelayanan di gereja. Tetapi dalam perjalanan waktu, tiba-tiba saya terkena penyakit yang berulang-ulang mendatangi saya. Sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Nama penyakit itu adalah liver cirrhosis. Sakit, sembuh, sakit, sembuh. Ya, sampai dokter berkata bahwa liver saya itu sudah mengeras separuh. Jadi saya tidak bisa olahraga, tidak bisa kerja berat, tidak bisa saudara, ketika naik sepeda motor, lalu tergoncang-goncang gitu, langsung posisinya tidak baik. Jadi saya alami hal yang buruk. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ini kuliah, biaya kuliah juga pas-pasan, orang tuaku membiayai aku kuliah itu juga nggak genap. Separuh dari orang tua, separuh dari kakak saya yang pertama. Kakak saya yang pertama sudah kerja duluan, sehingga dia bisa membantu saya yang di tengah kuliah. Jadi kakak saya separuh, orang tua saya separuh. Kemudian saya bertanya sama Tuhan begitu, Tuhan, nah orang tuaku membiayai aku kuliah saja nggak genep Tuhan, dibantu oleh kakakku. Kok aku sakit kayak gini? Siapa yang akan membayar biaya sakit ini? Saya tidak bisa kerja karena sakit, maka semua terbengkalai. Saya tidak bisa sekolah karena sakit. Nah, tetapi dari sana, saya jalani saja, saya tetap percaya Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, dulu baik, sekarang baik. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan kemudian saya masuk rumah sakit. Ketika saya masuk rumah sakit,
pendeta saya mendoakan saya. Tetapi bukan hanya pendeta saya yang mendoakan saya dengar ada pendeta lain kalau mendoakan orang sakit sembuh. Maka waktu sebelum saya masuk rumah sakit itu saya sudah mengunjungi dia untuk didoakan. Tapi pendetanya nggak ada. Kemudian saya sudah kedahuluan masuk rumah sakit. Kemudian ketika saya ada di rumah sakit itu, pendeta saya mendoakan datang, dan ternyata pendeta yang saya kunjungi yang tidak ketemu itu akhirnya juga datang ke rumah sakit. Dari sana saya mengenal pendeta itu, saya mengenal istrinya juga datang, ibu pendeta itu juga datang. Tetapi yang sangat spesial buat saya adalah anak perempuan pendeta itu datang. Dan ketika saya terbaring sakit itu, bagaimana saya bisa melihat anak perempuan itu dan berkata, Tuhan, itu punyaku Tuhan. Dalam nama Yesus itu punyaku Tuhan. Sementara sakit, saudara, dikunjungi pendeta, tetapi ternyata saya pikirannya lain. Tuhan, itu punyaku Tuhan. Nah, dorongan itu saya sendiri tidak tahu dari mana, tetapi yang saya imani itu ternyata jadi kenyataan, saudara. Akhirnya ketika saya sakit itu, saya kenal dengan anak perempuan pendeta itu, dan dia berkunjung lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit, dan saya pacaran sama anak pendeta itu, dan 4 tahun kemudian, saya menikah dengan anak pendeta itu, yaitu Ibu Hana. Dan itulah cerita bagaimana saya mendapatkan pasangan hidup. Dan ketika saya menikah dengan Ibu Hana, Tuhan mengaruniai 3 orang anak, laki, perempuan, laki. Dan semuanya turut dalam pelayanan. Walaupun yang kedua, karena suaminya seorang bergerak di marketplace, seorang bisnismen, tetapi tetap juga ikut melayani walaupun tidak full timer anak saya yang perempuan ini. Tapi anak saya pertama dan ketiga semuanya melayani secara sepenuh waktu. Nah, saudara-saudara, dari sini saya mau sampaikan kepada saudara begini, bahwa ketika saya mengalami yang buruk saat kuliah, cari uang kerja, dan pelayanan, kok ditimpa hal yang buruk? Saya bisa marah dengan Tuhan. Aku sudah jadi anak baik-baik Tuhan. Ketika kuliah itu baik-baik saya. Tetapi kenapa alami yang buruk? Ternyata, saudara, yang buruk yang saya alami itu malah mempertemukan saya dengan pasangan hidup saya. Yang sekarang ini sudah, saya menikah 83, sekarang 2022, berarti berapa tahun itu ya? 30, 39. 39, oke. 39, thank you Pak Franky. 39 tahun. Saudara, dan saya mendapatkan istri yang baik, anak-anak yang baik, dan saya sekarang sudah punya cucu 8, dan cucu saya semuanya baik. Tapi berawal dari sepertinya alami yang buruk. Tetap berdoa, tetap percaya, Tuhan malah membalikkan yang buruk diizinkan terjadi, mendatangkan kebaikan. Saya mau sampaikan kepada rekan-rekan yang sedang mendengar kesaksian ini, kalau engkau alami yang buruk, jangan marah sama Tuhan. Jangan putus asa.
Saya kenyang alami hal-hal buruk. Tetapi satu demi satu, Tuhan mengubahnya malah mendatangkan kebaikan. Saya tahu apa artinya penderitaan. Saya tahu artinya kesakitan. Saya tahu artinya dihina, direndahkan. Tetapi hal-hal yang buruk itu ketika dijalani dengan Tuhan, malah mendatangkan kebaikan, saudara. Ya, 3 anak, 8 cucu. Saya teringat ketika zaman SMA, saya berteman dengan seorang pria yang akrab dengan dukun. Dia kayak bestinya itu dukun gitu, saudara. Lalu sempat berkelahi dengan saya, kemudian dia sampai mengutuki saya dan berkata, "Kamu tidak akan sukses, kamu tidak akan bahagia. Kalau kamu punya rumah tangga pun tidak akan bahagia." Itu kutukan, saudara. Dan kutukan bukan sembarang orang, tetapi yang akrab-akrab dengan dukun. Tetapi sekarang saya bisa bersaksi kepada saudara bahwa dikutuki oleh dukun atau orang yang akrab dengan dukun, tetapi karena roh yang di dalam saya, yaitu roh Kristus, roh kudus, lebih besar dari roh yang ada di luar, roh gelap, maka tidak kena, meleset. Sebab itu ketika saudara mungkin ada yang mengutuki saudara atau mengata-ngatai saudara, engkau pecundang, engkau gagal, engkau orang berdosa, engkau dan seterusnya. Tenang saja, saudara. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Karena Yesus di Golgota mati untuk menanggung kutuk kita, supaya di dalam Yesus engkau tidak terkutuk tetapi diberkati. Engkau tidak hina tetapi mulia. Engkau tidak sakit tetapi sehat. Ya, puji Tuhan. Sehingga bukan hanya saya alami dibebaskan dari kutuk itu tidak kena, saya punya keluarga yang berbahagia, tetapi saya juga sembuh dari sakit liver itu. Memang waktu sembuh dari sakit liver itu ada ceritanya tersendiri sih. Ketika itu saya bernasar, Tuhan kalau saya sembuh saya akan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Lalu didoakan oleh pendeta dan saya alami kesembuhan. Tapi saya anggap kebetulan. Saya kerja lagi, saya beraktivitas di marketplace seperti orang normal pada umumnya. Kemudian sakit lagi. Kemudian janji lagi, kemudian sakit lagi, terus berulang-ulang begitu. Sampai-sampai ketika satu saat saya berjanji tidak dengan kata-kata, tetapi menulis di agenda, di buku agenda kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kali ini loh Tuhan, saya nggak akan bohong. Sembuhkan saya lagi Tuhan. Saya akan serahkan hidup saya sepenuhnya jadi hamba. Saya tanda tangan. Itu saya sudah menikah, saudara. Kemudian saya sembuh. Dan saya ingkari juga janji itu. Saya sakit lagi. Mama saya yang dari Jawa Tengah, dari desa itu pergi ke Jawa Timur. Lalu melihat saya, istri, dan waktu itu saya masih punya 2 anak. Dia berkata begini, "Yusa, kamu punya istri baik, punya anak-anak baik kok.
hidupmu kok sakit-sakitan, nggak happy kayak gini. Pasti ada yang salah kamu sama Tuhan. Istri saya langsung, saudara, tunjukkan buku agenda saya ke mama saya. Ini loh, Ma, Yusak itu pernah janji gini, tapi nggak ditepat-tepati. Mama saya dipakai Tuhan, saudara. Memang suara orang tua itu memang mesti harus didengar. Mama saya dipakai Tuhan, dia berkata begini, Yusak, sudah tepati nasarmu itu. Nggak usah tunggu-tunggu lagi. Hari ini tepati nasarmu itu. Saudara, hari itu adalah November 1986. Saya tepati nasar saya. Dari sejak November 86 sampai sekarang tidak pernah ada namanya sakit liver. Walaupun liver sudah serosis mengeras separuh, tetapi tidak ada lagi datang kembali. Sama sekali tidak ada. Dan saya sehat, saya olahraga berat. Sampai sekarang saya masih angkat-angkat besi, dan saya masih olahraga bulu tangkis, dan Tuhan memberikan kesehatan yang sangat prima sekali. Ya, itulah kesaksian yang saya sampaikan pada Miracle TV kali ini. Oke, masih satu lagi, saudara, yaitu tentang pelayanan. Tentang pelayanan. Ministry saya dipanggil Tuhan dalam, kan ada 5 jawatan tuh. Ada guru, gembala, penginjil, nabi, dan rasul. 5 jawatan. Nah, saya dipanggil Tuhan dalam jawatan pengajar, guru. Saya suka belajar Bible. Suka sekali belajar. Saya datangi gereja-gereja besar di kota-kota, di negara-negara, saya kunjungi. Setelah itu saya menimba ilmu. Gereja besar di Singapura, zaman itu belum ada Kong Hee, belum ada Joseph Prince. Gereja terbesar di Singapura waktu itu adalah gerejanya Lawrence Kong, Faith Community Baptist Church. Itu saya datangin, saya belajar di situ. Gereja Korea yang terbesar saya datangi. Gereja di Amerika yang terbesar saya datengin, yaitu di Joel Austin, juga di Waterhouse, punyanya T.D. Jakes. Di Australia, gereja besar saya datangin. Nah, kemudian saya kembali ke Indonesia, pelayanan di bidang pengajaran untuk mewarnai kekristenan. Oke, setelah itu menjadi gembala satu gereja, pelayanan pastoral, jabatan gembala. Dari gembala satu gereja, lalu 2 gereja, 3 gereja. Kemudian dipercaya Tuhan untuk pelayanan jawatan rasuli, yaitu untuk menggembalakan banyak gereja. Memang tidak semulus yang saya ceritakan ini, ada banyak persoalan yang muncul, tantangan, kesulitan muncul. Bahkan saya sempat dikeluarkan dari organisasi gereja lama. Ya, dan itu adalah hal yang buruk. Tetapi seperti yang sudah-sudah, yang sebelum-sebelumnya tadi saya ceritakan, yang buruk mendatangkan kebaikan, itu saya imani, saudara. Akhirnya sempat dikeluarkan dari organisasi gereja yang lama dengan alasan ini, alasan itu, tetapi
itu buruk buat saya, itu buruk buat istri saya, itu buruk buat family saya, keluarga saya. Tapi puji Tuhan, ada Tuhan yang mengubah yang buruk malah mendatangkan kebaikan. Dulu saya sebagai gereja anggota sebuah sinode. Jadi ada sinode, lalu ada gereja-gereja sebagai anggota dari sinode itu. Sebelum saya dikeluarkan, saya adalah anggota dari sebuah sinode. Tetapi ketika saya dikeluarkan, akhirnya tanpa sinode. Nah, alami yang buruk malah jadi baik. Gara-gara yang buruk ini, Tuhan malah mempercaya sekarang punya sinode sendiri. Yaitu sinode yang tadi disebutkan Pak Franky, YHS, Yesus Hidup Sejati, itu sebuah sinode seperti GBI, seperti GKI, seperti YHS, itu sama, satu sinode. Nah, saudara-saudara, tetapi bukan hanya diberi satu sinode oleh Tuhan, malah dipercaya lagi satu sinode lagi. Saya beri nama Yakin. Kalau YHS itu Yesus Hidup Sejati, kalau Yakin itu, sinode Yakin itu Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia. Lalu seorang hamba Tuhan punya dua sinode, buat apa? Punya satu sinode saja langka hamba Tuhan di Indonesia. Apalagi punya dua sinode. Buat apa? Tapi Tuhan mempercaya. Berangkat dari hal yang buruk, tetapi malah mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk mengelola dua sinode. Akhirnya ada orang yang berkata kepada saya melalui anak saya, Pak, ada orang itu mau beli sinode yang satunya 11 miliar. Saya bilang kepada anak saya, enggak Nyon, Bapak melayani ini bukan orientasi di uang. Dipercaya sinode bukan untuk dijual, tetapi untuk dilayani. Saudara, akhirnya karena satu saja sudah cukup, yang kedua ini untuk apa? Saya diingatkan Tuhan, karena saya pernah dikeluarkan dari organisasi gereja lama dan terlunta-lunta, maka sinode yang kedua ini, Tuhan ingatkan saya, ada banyak orang yang kayak dirimu, yang terlunta-lunta tidak punya covering. Maka sinode Yakin ini, sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia, saya jadikan rumah bagi yang tidak punya rumah. Jadi siapapun yang alami politik gereja lalu di kick off, di keluar organisasi, atau yang alami pengkhianatan atau alami keadaan yang buruk, mereka bisa pergi ke bernaung di sinode Yakin ini. Dan siapa ketua sinodenya? Ketua sinode Yakin yaitu orang yang menolong saya ketika memberi sinode YHS, yaitu sebelum dia pensiun, dia sebagai ketua di Dirjen Bimas di bidang kerohanian sebagai ketuanya. Maka setelah dia pensiun, akhirnya saya mohon beliau untuk mengelola sinode Yakin ini. Dan puji Tuhan, berkembang, saudara. Ada banyak gereja yang bernaung di sinode Yakin. Ada banyak pendeta yang bernaung di sinode Yakin. Dan ini sinode menjadi rumah bagi yang tak punya rumah, seperti ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul
lalu lari ke Gua Adulam. Di sana berkumpul orang-orang yang berhutang, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang punya masalah, semuanya pergi ke Gua Adulam. Dan puji Tuhan, bersama Daud yang juga dikejar-kejar oleh musuh, mereka mencari Tuhan di Gua Adulam, bangkit pahlawan-pahlawan. Saya rindukan sinode yakin ini menjadi sinode yang semacam itu. Nah, mungkin ada dari antara saudara yang sampai sekarang belum punya covering, silahkan saudara bisa melihat, mempelajari, apakah mungkin ya aku datang bernaung di sinode yakin ini. Syaratnya apa? Karena saya pernah mengalami keadaan yang tidak baik dan banyak syarat yang mesti dipenuhi untuk masuk di sebuah sinode, maka untuk masuk di sinode yakin ini, saya bilang syaratnya adalah anugerah Tuhan Yesus ada padamu, masuk. Sesimpel itu, seperti Tuhan Yesus memberi jalan untuk masuk surga dengan anugerah. Semua yang dapatkan anugerah dari Tuhan Yesus bisa bernaung di sana. Oke, saudara, jadi ketika saya alami keadaan buruk, malah kemudian mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa spektakuler. Apakah saudara sekarang sedang alami keadaan buruk? Di rumah tanggamu kah? Atau mungkin dikeluarkan dari kerjaan? Atau mungkin alami sakit? Atau mungkin di pelayanan? Tenang saja, saudara. Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, dia sanggup mengubah yang buruk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau saudara melihat jalan di desa, dulu kalau saya di desa itu ya, kalau jalan di desa itu mau di aspal, itu malah digali, ada batu dan lain sebagainya, malah nggak bisa dijalani. Kalau anak kecil, loh ini sudah jalan baik-baik kok malah dirusak seperti ini sih. Tapi orang dewasa tahu, jalan itu mau diperbaiki. Mau jadi jalan aspal. Akhirnya, jalanan di depan rumah saya jadi jalanan aspal. Tapi sebelum jalanan aspal, itu rusak itu. Digali, berlubang-lubang, dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada dari antara saudara yang merasa hidupmu seperti berlubang-lubang, orang Jawa bilang gerunjalan, tenang saja, Tuhan mau mengaspal jalan hidup saudara sehingga lancar. Atau kalau saudara pernah merasakan bagaimana takutnya seseorang naik pesawat terbang. Semua masuk dengan tiket, sudah duduk di posisi masing-masing, kemudian jalan mulus toh. Ketika mau take off, apa yang terjadi? Semua di dalam pesawat itu tergoncang. Wah, semua terdiam, semua sunyi senyap. Tetapi orang yang dewasa tahu bahwa getaran ini, goncangan ini, karena mau take off. Kalau dalam pelayananmu ada goncangan, karena engkau mau take off dalam nama Yesus. Kalau dalam bisnismu ada goncangan, percayalah engkau mau take off. Kamu naik, kamu diangkat dalam nama Yesus. Jadi untuk kehidupan saudara semuanya. Ya, saudara, saya rasa
Semua yang saya saksikan dari awal sampai akhir itu semua karena anugerah Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa dibanggakan selain karya salib Kristus Yesus di Golgota yang sudah membuat saya ada sebagaimana saya ada sekarang ini. Terima kasih Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom, haleluya.